yang sebelumnya berlaku tidak untuk membuktikan keabsahan argumen di atas yang saya sebutkan tadi? Atau kalau misalnya tidak berlaku, kira-kira apa sih perbedaan antara premis yang ini atau argumen-argumen yang ada di sini dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya? Apa yang membedakannya? Atau gini deh, coba buat dalam model logika matematika untuk pernyataan yang ini. Ada yang bisa tidak? Apakah bisa kita nyatakan dalam bentuk pernyataan yang sudah kita, argumen yang sudah kita pelajari sebelumnya? Bisa tidak? Halo, ada yang mau ngasih pendapat? Ada? Ini nih orang-orang. Menurut kalian apa perbedaannya dengan yang kita pelajari sebelum-sebelumnya? Misalnya nih, kalau di sebelumnya saya bisa ambil contoh seperti ini. Jika Ani rajin belajar misalnya ya, maka dia akan sukses. Ani rajin belajar. Kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya dari pernyataan-pernyataan tersebut? Jika Ani rajin belajar, maka Ani akan sukses. Kemudian di pernyataan yang kedua atau premis yang kedua, Ani rajin belajar. Kesimpulannya apa? Ani akan sukses. Nah, Ani akan sukses. Ya, seperti itu ya. Nah, menurut kalian perbedaan premis-premis atau argumen yang saya nyatakan tadi dengan yang ini itu apa? Kalau yang tadi kan bisa kita nyatakan sebagai Ani rajin belajar, maka dia akan sukses. Jadi kan bisa kita buat dalam bentuk ya, aduh, pulpennya. Jika Ani rajin belajar, maka dia akan sukses. Kemudian pernyataan yang kedua, Ani rajin belajar. Ani rajin belajar berarti P ya. Kesimpulannya apa? Nah, ini sukses tadi kan? Itu kesimpulannya. Nah, ini pakai aturan apa? Masih ingat tidak? Modus ponen. Modus ponen. Oke, nah kalau begitu, apakah pernyataan atau argumen-argumen yang ada di sini atau proposisi-proposisi yang ada di sini itu bisa juga kita nyatakan dalam bentuk yang seperti ini? Menurut kalian bagaimana? Kira-kira perbedaannya apa nih? Kalau tadi kan pernyataannya jika Ani rajin belajar, jika rajin belajar, maka dia akan sukses. Maaf ya, tulisannya jelek. Nah, kemudian Ani rajin belajar. Jadi kesimpulannya, Ani akan sukses kan? Ini akan sukses. Nah, coba bandingkan dua bentuk yang ini bentuk yang kedua, ini bentuk yang, ya oke, ini kita buat sebagai bentuk yang kedua, ini bentuk yang pertama. Kalau ini bentuk logikanya kan seperti ini nih, model logikanya. Nah, apakah yang ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk yang seperti ini atau tidak? Coba secara kasat mata aja nih, perbedaan antara yang di atas sama yang di bawah kira-kira apa? Kira-kira apa? Yang di atas contoh HS. Apa? Kayak contoh HS. Hypothetical syllogism. Yang di atas. Kalau yang ini? MP. Betul tidak ini?
model matematikanya seperti ini. Kalau yang ini bagaimana cara membuat HS-nya? Hypothetical syllogism-nya. P-nya apa, terus Q-nya apa, Q-nya apa, lalu R-nya apa. Ini kesimpulannya P maka R, seperti itu yang dimaksud. Ya, coba ada yang saya hapus semuanya dulu ya, supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Nih, apa nih bedanya antara yang di atas dengan yang di bawah? Coba lihat untuk subjek, subjeknya bagaimana? Nih, kalau ini Ada kuantor umumnya. ada kuantornya. Jadi kuantor itu yang menunjukkan apa ya, jumlah atau banyaknya gitu. Jadi ada kuantifikasi di sini. Ada, nanti kita akan belajar tentang teori kuantifikasi ya. Kita akan masuk setelah ini. Nah, jadi ini tuh hanya bisa kita buat sebagai satu premis. Ini pernyataan yang pertama, misalnya ini Q dan kesimpulannya adalah yang ini. Nah, walaupun kita tahu bahwa argumen yang ada ini P, ini Q, ini R, ini tuh benar ya, ini tuh benar. Ya kan masuk akal kan, semua manusia mati. Kemudian Socrates adalah seorang manusia, maka Socrates akan mati, begitu kan ya? Berarti secara logika ini tuh benar, tapi kita tidak bisa membuktikan kebenarannya menggunakan apa namanya, metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena ini ada kuantifikasi di sini. Perbedaannya adalah eh, kalau yang kita pelajari sebelum-sebelumnya itu dia tidak punya kuantifikasi. Nah, ini tuh sebagai subjek yang singular seperti itu. Bisa dipahami kira-kira perbedaannya? Oke ya. Oke. Jadi untuk membuktikan keabsahan argumen yang ada di sini, maka kita perlu metode baru. Metode barunya yang kita sebut dengan teori kuantifikasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang itu. Jadi, sebentar ya, saya ini dulu, pindahkan anak saya dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi terpotong. Jadi, metode yang sebelumnya itu tidak bisa kita pakai untuk membuktikan keabsahan argumen yang ada di sini. Karena ini tuh membuat uh, apa namanya, kuantifikasi ya. Ini yang menyatakan kuantitas nih. Jadi tidak berupa subjeknya itu tidak singular seperti itu. Dan metode yang kita gunakan sebelumnya itu hanya berlaku untuk argumen yang berisi pernyataan sederhana yang digabungkan menjadi pernyataan majemuk. Nah, ini kalian paham tidak? Pernyataan sederhana itu seperti apa? Kemudian digabungkan menjadi pernyataan majemuk. Misal nih, saya punya P maka Q tadi ya. Pulpen saya mana ya?
Tadi misal, aduh, P maka Q, lalu Q maka R misalnya. Saya ambil yang HS saja, hypothetical syllogism. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Seperti itu kan. Nah, yang disebut dengan pernyataan sederhana itu yang mana? Paham tidak sejauh ini? Pernyataan sederhana yang digabungkan menjadi pernyataan yang majemuk. Nah, yang sederhana yang maksudnya di mana, kemudian yang pernyataan yang majemuk itu pernyataan yang seperti apa? Kalau dari bahasanya saja nih, ada sederhana, ada majemuk. Majemuk. Menurut kalian, yang sederhana itu yang seperti apa? Lalu yang majemuk itu yang kayak apa? Majemuk kalau secara bahasa bagaimana tuh artinya? Majemuk gabungan, kalau sederhana tunggal. Apa? Majemuk itu pernyataan yang digabungkan. Kalau eh, Oke. pernyataan sederhana itu yang tunggalnya, Bu. Oke, ya betul. Berarti kan dari banyak pernyataan sederhana, kemudian kita gabungkan atau di buku lain itu ada juga yang disebut dengan pernyataan yang komposit ya. Jadi gabungan dari beberapa argumen atau pernyataan itu disebut dengan pernyataan majemuk. Nah, di sini tuh misalnya nih ada P nih. P tadi eh, apa terserah mau buat contohnya seperti apa ya. Misalnya ada P ini sebagai suatu pernyataan yang sederhana, ini juga pernyataan yang sederhana kan. Misalnya premis 1 P-nya apa gitu, premis 2 Q-nya apa. Nah, kemudian premis yang ketiga seperti apa. Nah, ini merupakan gabungan dari eh, dua buah pernyataan yang sederhana. Nah, ini disebut dengan pernyataan yang majemuk. Nah, metode yang tadi itu hanya bisa digunakan untuk eh, pernyataan yang digabungkan menjadi pernyataan yang majemuk. Tapi yang ini tuh tidak ada penggabungan menjadi pernyataan yang majemuk. Ini tuh pernyataan yang tunggal nih, ini P, ini Q, ini R. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode yang kita pelajari sebelumnya. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini kita akan mengembangkan suatu metode untuk menganalisis pernyataan non-majemuk. Jadi yang non-majemuk itu maksudnya berarti yang ini ya, yang sederhana tadi, untuk menganalisis pernyataan dan melambangkannya dengan struktur internalnya. Jadi maksudnya kita lambangkan dengan lambang-lambang tertentu gitu. Misalnya kalau untuk kuantifikasi itu ada yang namanya ini nih, untuk setiap lalu ini terdapat atau ada gitu. Nah, kita akan melambangkan pernyataan tadi eh, guna menganalisis apa namanya premis-premisnya, lalu kita akan membuktikan keabsahan argumennya menggunakan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi ketika kita sudah mengganti eh, apa namanya bentuk simbolisasinya atau bentuk lambangnya, maka kita sudah bisa gunakan teori-teori yang sebelumnya begitu. Jadi kalau dia sudah tidak berupa eh, apa namanya pernyataan yang seperti ini lagi, yang berdiri secara eh, berdiri sendiri nih, misalnya ini P, ini Q, dan ini R, maka kita sudah bisa membuktikannya dengan menggunakan yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu ke dalam singular proposition, artinya proposisi tunggal, seperti itu ya. Kita pelajari dulu bagaimana cara menyimbolkannya, karena untuk menganalisanya tadi kita perlu pernyataan majemuk tersebut kita perlu melambangkannya terlebih dahulu. Jadi kita pelajari dulu lambangnya. Misalnya di sini contohnya adalah Socrates adalah manusia. Nah, ini adalah proposisi yang singular. Kenapa proposisi yang singular? Karena hanya terdiri atas satu argumen saja kan. Socrates adalah manusia. Jadi tidak ada gabungan dengan premis yang lain. Eh, Kecuali jika bagaimana caranya untuk menjadikan ini proposisi yang tidak singular seperti itu, proposisi yang komposit misalnya. Coba berikan saya contoh dari yang ini nih, Socrates adalah manusia. Kalau ini singular kan,
Socrates adalah manusia. Berarti coba kembangkan kalimat ini menjadi kalimat atau proposisi yang komposit atau yang majemuk. Bagaimana caranya? Kita harus gabungkan saja dengan proposisi yang lain. Jadi maksudnya ketika saya gabungkan misalnya seperti ini nih, Socrates adalah manusia, kemudian jika Socrates adalah manusia, maka dia akan mati, misalnya seperti itu ya. Nah, itu sudah menjadi proposisi yang non majemuk, adalah proposisi yang majemuk, yang non majemuk seperti yang singular atau yang sederhana. Nah, seperti itu. Nah, untuk melambangkan yang seperti ini, kita perhatikan terlebih dahulu bahwa Socrates itu adalah individu ya, yang memiliki atribut sebagai manusia. Nah, ini atributnya sebagai manusia, atau di buku lain ada yang menyebutnya predikat. Jadi, manusia ini dilekatkan kepada Socrates, seperti itu. Kemudian, kita memandang sebagai individu bukan hanya orang, tetapi juga benda atau apapun. Jadi, selain Socrates, ini juga bisa kita ganti dengan hewan, kemudian kota, bangsa, planet, atau binatang atau bintang, seperti itu juga bisa. Jadi maksud saya, ketika seorang individu dilekatkan predikat, predikatnya bisa jadi misalnya seperti ini, manusia. Nah, kita nanti bisa menyimbolkannya seperti ini nih. Nih penyimbolannya. Dalam melambangkan fungsi singular, kita menggunakan huruf kecil untuk menunjukkan individu dan huruf kapital untuk menunjukkan atributnya. Nah, kalau tadi contohnya adalah Socrates adalah manusia, Socrates ini sebagai individunya, kemudian manusia itu sebagai atribut atau predikatnya, maka S kita lambangkan untuk Socrates itu huruf kecil sebagai individunya dan manusianya sebagai huruf besar. Jadi kita lambangkan seperti ini, MS, yang menunjukkan bahwa Socrates adalah seorang manusia. Kemudian kalau saya berikan contoh Ani marah misalnya, yang sebagai individunya apa? Ani. Ani, nah itu sebagai individunya. Lalu yang sebagai predikat yang dikenai sifat atau yang dikenai atribut tertentu. Nah, itu apanya? Marah. Atributnya adalah marah. Berarti kalau untuk melambangkan proposisi singularnya akan menjadi apa? M-nya besar, A-nya kecil. Nah, berarti MA seperti itu ya. Jadi apa namanya, A itu adalah untuk individunya, kemudian M-nya adalah untuk melambangkan atributnya atau predikatnya. Jadi sifat yang melekat kepada individu tersebut, gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, jadi S itu bisa juga disebut sebagai konstanta individual. Kita ulangi ya. Misalnya seperti ini ya, tadi Socrates adalah manusia. Ini disebut sebagai proposisi singular karena emang terdiri atas satu argumen saja ya. Dia tidak digabungkan dengan argumen lain, baik menggunakan implikasi ataupun menggunakan gabungan atau dan seperti itu. Nah, jadi proposisi singular ini nanti kita dapat menyimbolkan proposisi tersebut dengan untuk individunya kita lambangkan sebagai huruf kecil dan apa namanya predikat atau atributnya kita lambangkan sebagai huruf kapital atau huruf besar. Nah, jadi yang sebagai individu itu tidak hanya manusia, bisa juga hewan. Misalnya kucing hitam misalnya ya. Jadi individunya adalah kucing, kemudian hitamnya adalah sebagai predikatnya. Berarti HK. Nah, kita bisa buat seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas manusia saja atau individu atau orang saja. Binatang juga bisa. Nah, cara melambangkannya ya seperti ini tadi. Nah, yang kecil ini kita sebut sebagai konstanta individual. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, tidak bisa dipahami?
ini baru pengenalan bagaimana cara menyimpulkan proposisi singular. Masih belum ya? Oke. Berikutnya kita masuk ke fungsi proporsional. Jadi kalau yang tadi itu kita sebut sebagai proposisi singular, maka yang di sini kita akan mengenal lambang MX. Nah, lambang MX ini adalah untuk melambangkan pola yang umum bagi semua proposisi singular tersebut. Jadi untuk apa namanya pribadi-pribadi yang tadi itu, ini kan tadi Socrates ya, atau individu-individu yang tadi itu bisa kita ganti ke sini seperti itu. Jadi sama seperti kalau pada fungsi misalnya, fungsi linear misalnya, misalnya x tambah 1, artinya x itu bisa kita ganti dengan nilai berapapun, seperti itu ya. Nah, kalau sekarang disebut dengan fungsi proporsional karena ini nilai x, lambang x-nya bisa kita ganti dengan individu apapun. Jadi x-nya bisa kita ganti dengan Socrates, bisa kita ganti dengan Ani, atau bisa juga kita ganti dengan hewan misalnya, atau tumbuhan juga bisa. Yang penting menyatakan individu atau subjek seperti itu. Jadi fungsi proporsional itu maksudnya adalah ekspresi yang kita gunakan untuk melambangkan pola yang umum bagi semua proposisi singular tersebut. Nah, dengan kata lain katanya di sini MX adalah fungsi proporsional dengan X adalah variabel individual. Jadi walaupun ini menyatakan atau melambangkan pola yang umum, tapi X-nya itu adalah tetap sebagai variabel individual karena kita bisa ganti variabelnya dengan variabel individu yang lain. Misalnya S, A, B, misalnya. Nah, bisa seperti itu. Dengan kata lain, proposisi singular dapat diperoleh dari fungsi proporsional dengan mensubstitusikan variabel dengan konstanta. Betul ya? Yang dimaksud dengan variabel di sini adalah X, jadi kita bisa ganti X ini dengan konstanta-konstanta. Konstanta yang dimaksud seperti S, A kecil, B kecil, dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi fungsi proporsional itu maksudnya ini ya, proposisi yang memuat variabel seperti ini nih, gitu. Bisa dipahami sejauh ini? Untuk yang ini masih apa ya, masih pendahuluan bagaimana penyimbolan saja. Kemudian berikutnya ada negatif singular proposition. Jadi ada proposisi singular yang negatif begitu atau negasinya. Nah, kita lihat di sini proposisi singular negatif Aristoteles bukan manusia. Nah, yang membuat dia menjadi negatif itu adalah kata yang mana? Bukan. Bukan, Bukannya, Bu. oke. Aristoteles adalah manusia. Dan Boston bukan manusia. Ini juga ada kata bukan. Nah, ini bisa dilambangkan kalau misalnya tadi subjeknya adalah atau individunya adalah Aristoteles, maka kalau Aristoteles bukan manusia, maka bisa kita lambangkan sebagai negasi dari manusianya sebagai atribut tadi kan. Kalau atribut kita buat sebagai huruf besar, kemudian individu kita lambangkan dengan huruf kecil. Ini Aristoteles, kemudian M-nya huruf besar. Jadi negasi dari MA. Kemudian untuk yang kedua, Boston bukan manusia. Jadi negasi dari MB, karena Boston adalah sebagai individu, kemudian manusia sebagai atributnya atau predikatnya. Nah, ini dihasilkan oleh instansi dari fungsi proporsional. Jadi ini tuh dihasilkan oleh ya bukan instansiasi. Nah, maksudnya itu apa ya? Ini dihasilkan oleh penyimbolan yang ini nih. Nah, jadi maksudnya ketika kita substitusikan nilai individu atau konstanta-konstanta individu ke sini, maka akan kembali menjadi ini proposisi singular ya. Kalau ini tuh dia adalah fungsi proposisi. Jadi fungsi proposisi ini bisa menghasilkan proposisi singular yang lain seperti itu, yaitu dengan cara mensubstitusi konstanta-konstanta individualnya ke dalam ini. Yang mana keduanya merupakan instansiasi substitusi. Apa ya kalau saya membahasakan ke bahasa Indonesianya itu instansiasi.
Ini tuh asal katanya instan gitu, saya susah membahasakannya. Jadi secara sederhana itu dapat dinyatakan sebagai negasi MX seperti itu. Nah, kayak gitulah ya. Kemudian berikutnya, sampai sejauh ini bisa dipahami tidak? Saya. Oke. Kita tadi sudah belajar tentang proposisi singular, kemudian fungsi proporsional, lalu kita juga sudah belajar bagaimana cara menyimbolkan fungsi proporsional dan cara menyimbolkan proposisi singular. Lalu kita juga sudah belajar tentang negatif singular proposition atau proposisi singular yang negatif. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Oke, untuk yang pertama nih, contoh soalnya, The Time of Indonesia is a newspaper. Menurut kalian, ini yang mana yang merupakan individu, lalu yang mana yang merupakan predikat atau atribut? Ini soalnya adalah simbolkan semua pernyataan yang ada di sini. Simbol logikanya. Ini apa nih? The Time of Indonesia is a newspaper. Kemudian Nora is not an Indonesian. Keanu is either an architect or a chef. Dan seterusnya nomor 4. Nomor 1 dulu, yang gampang nih. Apa penyimbolan yang tepat untuk yang ini? Halo? Pada nyambung tidak? Ini masih bagian yang paling sederhana loh dari pelajaran ini. Apa masih ada yang tidak bisa dipahami? Silahkan bertanya terlebih dahulu. Misalnya, tadi saya sudah beri contoh. Socrates adalah manusia, misalnya kayak gitu. Jadi Socratesnya adalah individu, konstanta individual. Kemudian manusianya itu adalah atribut atau predikatnya. Jadi predikat manusia itu dilekatkan kepada Socrates. Nah, untuk predikatnya kita lambangkan dengan huruf besar. Lalu konstanta individualnya kita lambangkan dengan huruf kecil. Makanya kalau untuk Socrates adalah manusia akan menjadi MS. Nah, sekarang The Time of Indonesia is a newspaper. Time itu adalah ini nih, Time of Indonesia adalah surat kabar begitu. Jadi yang mana yang merupakan ininya individualnya dan mana yang merupakan apa namanya? Atributnya. Socratesnya itu newspaper. Nah, Individunya. apa gimana? Socratesnya newspaper, Bu. Kok Socrates? Socrates itu nama orang. Individu. Individu. Konstanta individual newspaper. Nah, terus Predikat bukan? Ya, the time. apa nggak kebalik? Coba ada yang punya pendapat Newspapernya lain? predikat, Bu. Terus individunya time. Nah, itu yang tepat ya. Jadi tahu tidak bagaimana cara membedakan antara predikat dengan predikat atau atribut dengan individu? Jadi individu tadi itu boleh berupa manusia, boleh berupa hewan, boleh berupa tempat. Kemudian yang atribut itu atau predikat itu, nah seperti ini nih. Ini berupa apa ya? Newspaper. Ini kan bukan individu kan, newspaper itu. Ini tuh adalah atribut yang kita lekatkan ke individunya. Apa atributnya? Surat kabar. Nah, surat kabar itu bukan individu. Kalau nomor 2 nih jelas nih, karena ini Nora, oke lah, kalian udah tahu, ini pasti individuan. Nggak mungkin ini sebagai predikat seperti itu atau atribut. Jadi atribut itu adalah sesuatu yang bisa dilekatkan kepada individunya. Misalnya Nora, Nora itu Nora itu apa? Orang Indonesia kalau di sini kan, bukan orang Indonesia. Berarti Nora ini sebagai individunya, ini sebagai atributnya nih, ini atribut. Atribut itu apa ya gampangnya? Sifat ya yang dilekatkan, yang bisa dilekatkan
atau predikat lah yang tepatnya, yang bisa kita lekatkan kepada individu tersebut. Kayak gitu. Misalnya kayak gini nih, yang saya contohkan tadi, Ani pemarah misalnya ya, atau Ani marah. Individunya apa? Individunya Ani, kemudian marahnya adalah predikatnya. Jadi Ani yang marah seperti itu. Kemudian Aninya bisa diganti dengan kucing, kucing marah. Nah, kucing juga merupakan suatu individu kalau di sini. Berarti kucing sebagai singularnya, kemudian individunya, kemudian marah sebagai predikatnya. Seperti itu. Berarti untuk yang nomor 1 ini, apa simbolnya? Time of Indonesia. The Time of Indonesia is a newspaper. N besar T kecil. N besar, T kecil. Oke. The Time of Indonesia. Ini sebagai individunya ya. Misalnya individu. Lalu ini sebagai atributnya. Oke, nomor 2 bagaimana? I besar N kecil. I besar, N kecil apakah Pakai seperti itu saja? negasi, Bu. Pakai Pakai negasi di negasi. depannya. Karena ada Nah, not-nya kan ya. Negative proposition. Negative singular proposition. Keanu is either an architect or a chef. Nah, kalau ini bagaimana? Gimana? Ini pakai tanda atau enggak, Bu? Ya, pakai tanda atau. Lalu apa? Berarti A besar K kecil atau A besar, kok A besar? A besar K kecil atau C besar K kecil. Sorry. A besar, K kecil, atau C besar K kecil. C besar, K kecil. Keanu berarti konstanta individualnya adalah Keanu ya. Individunya adalah Keanu. Kemudian predikat yang dilekatkan ke Keanu itu adalah arsitek atau chef. Oke, betul. Berikutnya yang keempat. B besar U kecil atau C besar U kecil. Coba ditulis dulu masing-masing, baru nanti sebutkan. Bentar ya. Kita sudah buat kelas PDM kan sebelumnya.
Oh, ini nih. Coba masuk dulu ke kelas poinnya. Kalau kita artikan ini ke bahasa Indonesia, kira-kira bagaimana nih artinya? Ini penting nih, kata-kata just in case, kemudian kata hubung or, terus kalian perhatikan ya, coba. WNJ experiences rain, just in case Bandung or Lampung experience cloudy. Pakai jika dan hanya jika enggak, Bu? Oke, pakai jika dan hanya jika ya. Jadi UNJ itu hujan jika dan hanya jika Bandung atau Lampung juga hujan seperti itu ya. Nah, kalau gitu coba upload jawabannya. 2 menit saja ya, ini tinggal tulis lalu upload. Waktu yang saya berikan cuma 2 menit. Karena itu tidak terlalu. Udah ya. Oke. Oke. Ini sudah betul ya. Jadi UNJ experience rain, just in case Bandung or Lampung experience cloudy. Nah, kalau di kasus yang ini, Bandung or Lampung experience cloudy itu, maka yang sebagai apa namanya konstanta, ini C-nya C besar ya, Chelsea. Iya, Ibu, itu C besar, B kecil.
atau C besar L kecil. Oke. Berarti yang sebagai individunya adalah Bandung atau Lampung ya. Jadi Bandung dan Lampungnya huruf kecil. Kemudian yang sebagai predikat atau atributnya adalah cloudy-nya ya. Lalu ini UNJ berarti R ini sebagai atributnya, rain ya. Kemudian UNJ sebagai individualnya. Oke, sudah betul. Sebagian besar saya lihat sudah betul ya. Nah, ini Nadia apa namanya? Or-nya tidak dipakai. Kemudian UNJ experience-nya juga belum masuk tuh. Oke, ini juga belum tepat tahu ya. Lampungnya oke, kalau seperti ini Bandung or Lampungnya tidak masuk jadinya. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi untuk kasus yang ini kita lihat tuh ada beberapa proposisi sebenarnya atau berapa argumen nih. UNJ experience rain just in case Bandung or Lampung experience cloudy. Jadi ini ada UNJ experiences rain. Ini ada Bandung or Lampung experience cloudy. Jadi bisa kita buat seperti tadi itu. Kalau untuk yang ini sebagai predikatnya apa? Atau sebagai atributnya yang mana? Halo? Untuk kalimat yang pertama ini rain. Ini sebagai atributnya. Berarti kita lambangkan dengan huruf besar gitu kan? Kemudian UNJ-nya sebagai Individualnya. individunya. Individual. Nanti ini kita lambangkan sebagai huruf kecil. Ini huruf kecilnya U misalnya. Kemudian just in case ini jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika itu diimplikasi berarti kan. Lalu di sini yang sebagai predikat atau atributnya adalah cloudy. Kemudian Bandung or Lampung adalah sebagai konstanta individualnya. Jadi cloudy bisa kita lambangkan sebagai huruf besar, lalu Bandung dan Lampung kita lambangkan sebagai huruf kecil. Nah, karena di sini ada kata hubung or, mungkin ini atau gitu ya. Lalu karena predikatnya harus kita lekatkan ke individualnya, konstanta individunya, maka kita bisa buat seperti ini. Jadi secara keseluruhan ini bisa kita buat kayak gini. Oke, coba nanti yang lain diperbaiki ya, yang salah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Gitu. Gitu caranya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Berikutnya adalah materi tentang proposisi general atau proposisi umum. Nah, suatu fungsi proposisi dapat diubah menjadi proposisi umum dengan menambahkan kuantor di depannya, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Jadi yang saya bilang kuantor tadi, seperti argumen yang pertama atau premis yang pertama yang saya tampilkan tadi itu, Socrates is mortal tadi itu, bukan, all human ya, all human tadi itu. Nah, itu sebagai all-nya itu adalah kuantor universal. Nah, jadi salah satu contoh kuantor itu adalah seperti ini nih, untuk setiap, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial kita lambangkan dengan seperti ini, jadi ada seperti E terbalik begitu ya. Ini disebut dengan kuantor eksistensial. Kalau untuk kuantor universal biasanya diberikan dibaca seperti ini nih, diberikan sembarang atau untuk semua X atau untuk setiap X. Nah, jadi bahasa-bahasa itu menunjukkan kuantor tersebut adalah kuantor yang universal. Kenapa disebut dengan kuantor? Ini terkait dengan kuantifikasi ya, jumlah gitu. Makanya disebut dengan kuantor. Kemudian kalau yang eksistensial itu dibaca ada paling sedikit di mana, kemudian ada beberapa, atau ada juga yang menyebutkan terdapat. Jadi ada satu saja, nah itu sudah melambangkan suatu kuantor eksistensial.
Jadi fungsi proposisi tadi kita dapat mengubahnya menjadi proposisi umum ya, dengan menambahkan kontor-kontor di depannya. Jadi seperti ini, untuk setiap X, kemudian ada X, seperti itu simbolnya. Oke, kita lihat bentuk negatif general proposition atau proposisi umum yang negatif. Something is not mortal is symbolized as, jadi sesuatu atau beberapa ya tidak mati disimbolkan sebagai terdapat negasi MX. Untuk yang ini bisa dipahami tidak? Ada yang tidak mati gitu. Berarti kontor apa yang kita pakai? Something. Mungkin ini ya. Eksistensi. Saya soalnya ada buku bahasa Inggris, ada buku bahasa Indonesia. Jadi kadang untuk soal bahasa Inggrisnya tidak saya terjemahkan, tapi sepertinya kalian sudah lebih hebat bahasa Inggrisnya daripada saya. Harusnya sih gen-gen, kalian termasuk gen apa? Gen alpha atau gen Z? Gen Z, Bu. Gen Z ya? Oke. Nah, Gen Z biasanya bahasa Inggrisnya sudah lebih jago daripada saya. Saya ini gen apa ya? Milenial kali ya. Something is not mortal. Berarti ada beberapa ya. Berarti terdapat X yang tidak mortal. Berarti ada X yang tidak mati begitu. Jadi ada simbol negasi di sini nih. Kemudian nothing is mortal disimbolkan sebagai, kenapa nothing is mortal kita simbolkan sebagai untuk setiap X. Kemudian negasi MX. Artinya kan tidak ada yang mati gitu. Nothing is mortal. Kalau ini, oke lah, saya tutup ini nih. Anggap ini tidak ada nih. Kalian mengartikan ini sebagai apa? Kalau ini beberapa tidak mati nih, berarti something is not mortal. Oke lah, kalau ini sejalan lah ya. Maksudnya terdapat X, ada yang tidak mati, begitu. Nah, kalau ini bagaimana? Nothing is mortal. Berarti tidak ada yang mati. Nah, tapi simbolnya seperti ini. Sama tidak nih? Sama, Bu. Sama. Kalau ini kita artikan sebagai apa? Semuanya tidak ada yang mati. Jadi Nah, semuanya negasinya tidak masuk ke mati. nothing. Iya, betul sekali. Berarti ini kita lambangkan dengan yang seperti ini, artinya tuh sama dengan ini. Kalau ini kan tidak ada yang mati ya, artinya semuanya tidak ada yang mati, kayak gitu. Hidup semua. Paham maksudnya? Jadi ini tuh sama dengan ini. Oke. Dari bentuk yang dua ini, kita bisa juga membuat bentuk yang ekivalen ya. Dengan bentuk yang pertama, kita lihat terlebih dahulu. Ada atau terdapat atau beberapa yang tidak mati gitu kan, atau sama juga dengan kita buat seperti ini, semuanya tidak mati, atau bagaimana kita membaca ini? Ada ininya nih, ada negasinya. Kalau ini dibaca bagaimana? Kalau untuk yang ini oke lah, ini kan. Nah, secara harfiah itu atau secara bahasa ini bisa langsung diterjemahkan langsung kayak gini nih. Nah, kalau yang ini bagaimana kita membahasakan yang ini nih? Kalau untuk ada X kemudian negasi MX, oke. Nih, ini secara langsung bisa diartikan seperti ini ya. Nah, kalau ini kan tidak nih. Ini secara implisit itu juga berarti sama dengan yang Kalau ini, bahasa tapi Indonesianya tidak semuanya mati, bisa nggak?
tidak semuanya mati ya, betul. Berarti ini ada negasinya kan? Ini kan semuanya mati, berarti tidak semuanya mati. Artinya kalau tidak semuanya mati, sama tidak dengan ini nih. Ada yang tidak mati, begitu kan ya? Nah, oke. Nah, kalau ini bagaimana cara mengartikannya? Nih, tidak beberapa mati, gitu kan? Iya tidak. Kalau tidak ada beberapa yang mati, berarti semuanya mati kan? Semuanya apa? Benar nggak nih? Tidak beberapa yang mati. Sama tidak dengan tidak ada semuanya mati. Sama tidak? Ini semua, kalau kita artikan, semuanya tidak mati. Nah, ini tuh sama artinya dengan ini nih. Nah, kalau yang ini adalah apa namanya, translatean implisit dari yang ada di sini nih. Nah, begitu. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk yang ekivalen. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ada contoh nih. Oke, kita coba contoh yang ini terlebih dahulu. Everything is mortal. Kalau everything, ini kontor apa yang kita pakai? Universal. Kontor universal. Apa tadi kontor universal? Bagaimana bentuknya? Yang A terbalik. Nah, kebalik. Berarti untuk setiap ya. Untuk setiap X. Lalu MX. Gitu kan? Oke, coba kalian kerjakan untuk yang nomor 2 dan seterusnya. Something is mortal. There is exist X such as is that X is not mortal. Oke. Nomor 2. Siapa yang bisa nomor 2? Ada yang pakai kurung, yang ini ada juga yang tidak pakai kurung ya, tergantung buku. Itu maknanya sama sih. Oke. Something is mortal. Kalau something bagaimana? Something. Pakai kuantor eksistensial. Oke, berarti ini ya. X. There is exist X such that X is not mortal. Berarti terdapat X di mana X-nya tidak mortal. Dari sini kita sudah dapat lihat ini kuantor apa yang kita pakai. Sama seperti yang tadi itu, ini dari kata everything sama something, kita bisa menentukan kuantor apa yang kita pakai. There is exist X such that X is not mortal. Jadinya apa nih kalau kita simpulkan? There is pakai kuantor apa? Eksistensial. Iya, betul. Eksistensial. Oke. Kemudian ada negatifnya juga kan ya. Ini yang menyebutkan ini negatif. There is X such that X is not mortal. Berarti bagaimana tuh caranya?
Mirip dengan yang mana? Yang atas, Bu. Mirip dengan Yang yang atas ya. Kalau ini pakai something kan, pakai kalimat something, pakai kata something. Kalau ini pakai kata there is exist X, that X is not mortal. Nah, kalau kita lambangkan atau kita simbolkan menjadinya apa? Terdapat X, kemudian negasi MX. negasi MX. Oke, tuh. It is not the case that everything is mortal. Ini bagaimana? Negasi kuantum universal. Negasi Kuantum universal MX. begini kah? Oke. Kalau mau kasih kurung di sini juga nggak apa-apa. Nah, itu sama dengan yang ini ya. Kemudian berikutnya bagaimana? For all X, X is not mortal. Ini jelas nih for all. Kalau tadi kalau not in the case, it is not the case itu menyatakan apa ya, negasi. Ya, everything menyatakan untuk setiap kontornya. Kalau ini for all, kontor apa? Kuantum universal. Universal. Negasi MX. Kemudian negasi MX. MX. Oke. Lalu ini, it is not the case that there exists X that is mortal. Ini ada negasinya pasti. Kemudian there is exist, berarti ada kontor eksistensial. Nah, ini jadinya seperti apa? Negasi kontor eksistensial MX. MX ya. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, untuk menentukan kontornya, kita lihat terlebih dahulu kata apa yang dipakai di dalam kalimat tersebut. Kalau ini everything. Everything is mortal. Oke, berarti untuk setiap ya. Kemudian ada something. Something is mortal. Kita pakai kontor eksistensial. Jadi terdapat X, kemudian ada MX. There is X such as that X is not mortal. Berarti terdapat X, ini dapat X, yang mana X-nya tidak mortal. Berarti ada negasinya nih. Negasi mortal. It is not the case. It is not the case. Ini menunjukkan negasinya. That everything is mortal. Everything is mortal. Ini. Kemudian MX. For all X. Ini sudah jelas bahwa kontor yang kita pakai adalah kontor universal. Di mana X-nya not mortal. Maka negasi dari MX. Nah, ini juga ditandai oleh ada not nih, not untuk negasinya. Kemudian dari exist adalah untuk kuantornya. Berarti negasi, kemudian kuantornya kuantor eksistensial, lalu ada MX untuk mortalnya. Nah, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Kalau tidak, saya mau masuk ke materi berikutnya tentang traditional logic. Oke, saya masuk ke logika tradisional ya. Jadi di logika tradisional ini ada 4 apa 3 ya? 4 kalau saya tidak salah. Oh iya, 4. Ada beberapa proposisi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah proposisi A. Ini disimbolkan dengan proposisi A ya, afirmatif universal. Proposisi A contohnya seperti ini nih. Semua manusia mortal. Semua manusia mortal. Dapat dinyatakan juga dalam pernyataan, diberikan sembarang individu. Tadi kan kalau semua, berarti kita boleh ambil sembarang gitu kan. Diberikan sembarang individu, jika manusia maka mortal. Nah, kenapa seperti itu? Kalau semua, berarti apapun yang kita ambil di dalam semua ini, berarti ini ya, masih memenuhi gitu, masih sah seperti itu. Jadi diberikan sembarang individu, jika manusia maka mortal.
Atau bisa juga kita buat diberikan sembarang individunya kita ganti dengan X, berarti diberikan sembarang X. Nah, jika X-nya manusia, jika individunya manusia, maka individu tersebut mortal, jadi individu tersebut mati. Kemudian kita ubah lagi lambangnya supaya mendekati lambang logika matematika. Diberikan sembarang X, X-nya manusia tadi ya, kemudian X-nya mortal. Nah, atau dengan kata lain, diberikan sembarang ini tadi kan sudah kita definisikan sebagai kontor universal kan. Berarti untuk setiap X, X-nya manusia, kayak dia pakai simbol H, human ya, maksudnya ini awalnya bahasa Inggris sudah ditranslatekan. Manusia individunya itu adalah manusia, manusianya itu mortal atau mati seperti itu. Sehingga secara matematis itu bentuk logikanya bisa kita tulis seperti ini. Untuk setiap X, HX maka MX. Gitu. Jadi ini tuh bermakna bahwa semua manusia mortal. Nah, ini disebut dengan afirmatif universal. Jadi kontor yang digunakan itu adalah kontor yang universal. Kemudian berikutnya adalah proposisi E. Proposisi E ini contohnya seperti ini nih. Tidak ada manusia yang mortal. Karena ini negatif, berarti seperti biasa ada kata tidak ya. Ada kata tidak. Tidak ada manusia yang mortal. Dapat dinyatakan juga dalam pernyataan diberikan sembarang individu. Nah, berarti kenapa ini yang diambil adalah diberikan sembarang individu? Kalau tidak ada manusia yang mortal, itu maknanya apa? Semua manusia tidak mati. Nah, semua manusia tidak ada yang mati, begitu ya. Artinya, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ini tuh sebenarnya kontornya juga universal, ya kan? Walaupun tidak tertulis secara eksplisit nih, kalau ada kata semua seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau tadi kita bahasakan dengan bahasa yang lain, semua manusia tidak ada yang mati, maka ini kita bisa sebut sebagai apa namanya kontornya juga kontor universal seperti itu. Nah, artinya kalau pakai kontor universal, maka kita bisa mengambil sembarang individu ya. Berarti diberikan sembarang individu. Jika individu tersebut manusia, maka dia tidak mati. Seperti itu. Kemudian diberikan sembarang individu X, jika X manusia, maka X tidak mortal. Diberikan sembarang X, maka X manusia, jika X manusia, maka X tidak mortal. Atau dengan kata lain, ke dalam bentuk simbol matematikanya, kita bisa ubah kayak gini nih, diberikan sembarang X, atau untuk setiap X, X-nya manusia, X-nya, maka X-nya tidak mortal. Nah, gitu. Nah, ini untuk proposisi E ya, negatif universal. Nah, kemudian berikutnya adalah proposisi I. Proposisi I itu adalah afirmatif eksistensial. Nah, dari judulnya saja kita sudah bisa tebak bahwa ini menggunakan kontor eksistensial, yaitu terdapat atau terbalik itu. Nah, contohnya beberapa manusia mortal. Ini sudah langsung ditebak nih bahwa kontornya adalah ini. Ini terbalik ya, karena ada kata beberapa. Dapat dinyatakan juga dalam pernyataan sebagai berikut. Kalau beberapa, berarti kan paling tidak ada satu kan? Kalau kata beberapa nih, berarti paling tidak ada satu manusia dan manusia tersebut mortal. Kayak gitu. Jadi paling tidak ada satu manusia yang mortal. Kemudian kita bisa ubah lagi, paling tidak ada satu individu di mana individu tersebut adalah manusia dan individu itu mortal, mati, seperti itu. Kemudian bisa kita ubah lagi dannya ini dengan simbol seperti ini. Paling tidak ada satu X, di mana X-nya manusia dan X-nya mortal. X-nya mortal. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa membuat dalam simbol matematika nih. Logika matematikanya bentuknya seperti ini. Berarti terdapat X individu di mana
individu tersebut adalah manusia dan manusianya mortal, seperti itu. Nah, ini untuk afirmatif eksistensial. Nah, kira-kira dari yang dipelajari tadi, apa yang membedakan eksistensial dengan yang universal selain pada simbol kuantornya? Kalau eksistensial, penghubungnya menggunakan apa? Dan Ya. Lalu kalau untuk yang universal, penghubungnya itu menggunakan jika maka. Oke, implikasi. Kemudian yang terakhir ini dia nih, negatif eksistensial atau proposisi O ya. Contohnya beberapa manusia tidak mortal. Ditandai dengan kata beberapa, kemudian ada kata tidak untuk negatifnya. Nah, ini dapat juga dinyatakan dalam pernyataan. Kalau beberapa tadi, berarti kita bisa bilang bahwa paling tidak ada satu manusia yang tidak mortal, begitu kan ya? Di antara beberapa ini paling tidak ada satu manusia yang tidak mortal. Paling tidak ada satu X, jadi ada satu individu, di mana individunya itu adalah manusia, dan manusianya tidak mortal. Kemudian kita ubah lagi, dan-nya kita ganti dengan simbol logika. Paling tidak ada satu X, di mana X manusia dan X tidak mortal. Nah, ini sudah bisa kita ubah langsung ke dalam model matematikanya atau logika matematika. Jadi, terdapat X, kemudian HX, dan negasi MX. Nah, ini bermakna seperti ini. Berarti ada beberapa manusia yang tidak mortal. Nah, itu makna ini. Nah, itu ya. Jadi dari proposisi yang kita pelajari tadi ada proposisi A, ada proposisi E untuk negatif universalnya. Kalau A afirmatif universal, E itu negatif universal. Kemudian proposisi I itu untuk afirmatif eksistensial. Dan proposisi O untuk negatif eksistensial. Kalau yang universal, kuantornya ditandai dengan untuk setiap ya. Kemudian kata hubungnya adalah jika maka atau implikasi. Lalu untuk yang eksistensial, kata hubungnya adalah ini, dan gitu. Dan kuantor yang kita gunakan adalah kuantor ini nih, eksistensial, terdapat atau ada, atau paling tidak satu. Oke. Ini coba kalian kerjakan ya. Semua soal yang ada di sini. 13 soal. Saya pikir ini bisa sebentar. 15 menit lah paling lama. Karena tidak ada ya, tidak ada hitung-hitungan. Coba selesaikan soal berikut. 10 menit mungkin bisa juga nih. Oh iya, sebelum kalian kerjakan, ini karena kebetulan dalam bahasa Inggris semua ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa tidak ada mechanical rules nih for translating statement from English to our logical notation. In every case, one must understand the meaning of English sentence and then re-express that meaning in terms of proportional function and quantifiers. Jadi maksudnya tidak ada cara khusus ya untuk mentranslate statement ini dari bahasa Inggris ke logical notasi atau notasi logika. Nah, jadi kita harus paham dulu meaning dari kalimat Inggrisnya itu apa. Kalau dalam bahasa Inggris, ini misalnya ada S di belakangnya, itu sudah bermakna jamak kan. Kemudian ini juga seperti itu nih. Nah, lalu ini juga ada yang seperti ini, snacks misalnya. Jadi kalian harus paham dulu maknanya, karena dalam bahasa Inggris itu kan ada grammar-nya ya yang harus diperhatikan. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin lebih gampang. Karena saya ambil contohnya di buku bahasa Inggris supaya tidak salah dimaknai, saya tetap pakai dalam bahasa Inggris saja. Oke, silakan dicoba. Oke,
PJ mata kuliah dicatat beberapa orang yang tidak hadir ya. Ini yang masuk ke kelas poin cuma 35, tidak 6 orang yang tidak ada.
6 orang. Jadi sudah saya tambah waktu itu. Gimana kamu? Sudah habis ya. Oke, untuk yang pertama, bagaimana nih? All dogs are mammals. Jadi ini dog-nya sebagai, bentar. Bagaimana simbolnya? Ini ada all, kemudian ada dogs, kemudian ada mammal. Jadi bagaimana nih kita menyimbolkannya? Kontornya adalah kontor universal kan? Maka kalau untuk kontor universal ini kita pakai untuk setiap. Nah, lalu apa? Oke, ini bagaimana? Dogs are mammals. Bagaimana cara kita melambangkan ini, yang dua ini? Halo, ini jawabannya udah rata-rata udah benar nih nomor 1. Kenapa tidak ada yang berani bersuara? MD. MD, maksudnya M maka D begitu? Bagaimana maksudnya? DX. Simbolnya, oke. DX. Seperti ini kah? Jadi individunya itu adalah X sekarang ya. Kemudian MX. MX. Gitu. Oke, benar. No cats are reptile. Kalau ini bagaimana?
tidak ada kucing yang merupakan reptil. Reptil itu binatang melata. Berarti ini ada Universal. negatif nih, ada negasinya. Kemudian no cat are reptile. Nah, kira-kira kalau secara eksplisit kan tidak disebutkan kontornya kontor apa. Nah, kalau dari kita mengartikan nomor 2 ini, kontornya kontor apa? Tidak ada kucing yang merupakan reptil. Kalau kita mau munculkan kontornya, coba diubah kalimatnya. Boleh pakai bahasa Indonesia deh. Kalau ini kan artinya tidak ada kucing yang merupakan reptil, binatang melata. Artinya apa? Semua kucing tidak reptil. Semua kucing tidak reptil. Jadi bagaimana tuh bentuk simbol logikanya? Pakai yang universal, Bu. Universal, oke. Universal, kemudian kucingnya C ya, kemudian X bukan reptil, berarti negasi L, X. Oke. Some apples are green. Kalau some berarti kita gunakan apa? Eksistensial. Eksistensial. Jadi terdapat X, kemudian apple-nya green. Berarti apple. Apa penghubung yang kita pakai? Dan ya, karena kontornya eksistensial ya. Iya. Green. Yes. Kita sampai pukul 9.20 apa 9.10? 9:10, Bu. Oh, 9.10. Ada kuliah lagi habis ini. Iya, Bu. Jam berapa? Apa aja ya? Setelah ini ada statistika dasar, Bu. Oke. Oke lah. Baik, kita cukupkan dulu ya. Nanti di minggu depan. Oh ya, untuk jadwal kuliah berikutnya apakah sudah bisa dipastikan jadwal tetapnya hari apa? Tolong nanti Reva kontak saya ya kalau sudah pasti. Baik. Kalau bisa sih jangan Senin pagi ya. Kalau online begini saya bisa, cuman kalau offline sepertinya saya akan terjebak macet. Takutnya begitu ya. Cukupkan terlebih dahulu. Minggu depan kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan kembali yang ini ya. Saya lihat tadi banyak perbedaan tuh di sini nih, nomor 13. Tapi ada juga beberapa yang sudah betul. Oke, saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.